Halo guys, kembali lagi bersama kami di KR Movie, tempatnya para kaum yang hobi rebahan. Oke guys, kali ini kita akan membahas sebuah film yang menceritakan kisah seorang pria yang bisa membuat mesin waktu. Daripada berlama-lama, langsung saja kita ke alur ceritanya ya guys. Di awal film kita diperlihatkan dengan seorang profesor yang sedang mengajar di sebuah universitas kampus. Ini orangnya, kita sebut saja Profesor Udin. Selain Pak Udin ini pintar dalam pelajaran IPA, ia juga pelupa dengan kekasihnya. Sehingga teman sesama pengajarnya pun harus mengingatkannya bahwa malam ini dia harus menemui kekasihnya di taman kota. Ketika si teman berada di rumah Udin, ia pun melihat begitu banyak alat-alat Udin yang dianggapnya aneh waktu itu, seperti gosok gigi otomatis dan alat-alat lain yang dianggapnya tidak berguna. I'm all bowler hat. Oh, gotta hurry. Oh, that's all like it. Singkat cerita, malam pun tiba. Saat Udin sedang dalam perjalanan, ia pun melihat salah satu kendaraan yang bertenaga uap air. Yang kala itu kendaraan tersebut hanya dimiliki oleh orang-orang tertentu saja. Dan saking terheran-herannya dengan benda tersebut, Udin pun kelupaan. Yang seharusnya waktu itu ia membeli bunga untuk menyambut kekasihnya yang baru datang dari luar negeri. Dan di tengah perjalanan, Udin pun memberikan sebuah cincin sebagai tanda bahwa Udin akan segera menikahinya. Namun tak disangka datang seorang pria yang diduga sedang mabuk. Ia lalu menodongkan pistolnya dan menyuruh Udin untuk menyerahkan semua uangnya. Juga meminta kekasih Udin memberikan cincin yang dipakainya. Merasa cincin itu berharga, sang kekasih Udin pun bersikeras menolaknya. Sehingga pria itu tak sengaja menembaknya yang membuat kekasih Udin tewas di tempat. Setelah kematian kekasihnya, kini Udin lebih fokus dengan menyelesaikan rumus-rumus fisikanya. Entah apa tujuan Udin, temannya yang merasa prihatin dengan keadaan si Udin mengajak Udin untuk keluar bermain ular tangga dengannya. Namun Udin yang masih galau pun menolaknya. All right, we'll continue this conversation in a week. Setelah kematian kekasihnya, ternyata Udin selama ini diam-diam membuat sebuah mesin waktu yang dibuat menggunakan teori matematika dan fisika. Tapi yang jelas, si Udin membuat mesin tersebut agar dirinya bisa kembali ke masa lalu untuk merubah takdirnya dengan sang kekasih, supaya mereka bisa menikah dan menua bersama. Dan saat Udin mulai menyalakan mesin, tiba-tiba ya, si Udin berada tepat di depan sang kekasih, di mana dia langsung membawa kekasihnya pergi lalu memintanya untuk menunggu di pinggir jalan. Sementara si Udin membelikan seikat bunga yang sempat terlupa di malam itu. Memang benar, takdir tidak bisa diubah karena sang kekasih tewas dengan cara lain. Hal itu pun membuat Udin bertanya-tanya mengapa manusia tidak bisa merubah masa lalunya sendiri. Why can't I change it? Udin pun akhirnya memutuskan untuk pergi ke masa depan, berharap bisa menemukan jawaban atas segala pertanyaan si Udin. Dari tahun 1788, Udin pun pergi ke tahun 2122, yang mana pada zaman itu manusia semakin maju sampai-sampai bisa membuat kehidupan di bulan. Setelah Udin turun dari mesin waktu, ia pun langsung bergegas menuju ke perpustakaan untuk mencari jawaban atas pertanyaannya tentang kenapa takdir tidak bisa diubah. Welcome to Vox System. How may I help you? Dan betapa terkejutnya Udin saat melihat teknologi masa depan berupa penjaga perpustakaan yang menamakan dirinya sebagai Fotonik. Ini wujudnya. Fotonik ini dibuat seperti Google, yang dimana dirinya direncana untuk menyimpan seluruh pengetahuan manusia. Area of inquiry?
Udin pun terkejut ketika menemukan catatan sejarah tentang dirinya sendiri. Ia dijuluki sebagai ilmuwan jenius yang wafat pada tahun 1903, di mana hal itu menjadi kelucuan sendiri bagi Udin tatkala ia menyadari bahwa orang-orang di masa depan tidak lebih jenius dari orang masa lalu. Pal, and a stage musical by Andrew Lloyd Webber, which ran on Broadway. Merasa tidak menemukan jawaban, Udin pun akhirnya memutuskan untuk pergi ke masa depan, berharap bisa menemukan jawaban atas segala pertanyaan si Udin. Dan di saat Udin ingin pergi ke tahun selanjutnya, tiba-tiba mesin Udin bergetar kencang yang mengakibatkan Udin terbentur dan tak sadarkan diri. Oleh karena terjadinya sebuah insiden ketika manusia yang berkoloni di bulan tak sengaja membuat ledakan di bulan, yang mengakibatkan bulan hancur dan mengubah jalur orbitnya. Tiba-tiba mesin Udin bergetar kencang yang mengakibatkan Udin terbentur dan tak sadarkan diri, dan tanpa sengaja ia menekan salah satu tuasnya. Yang hal itu membuat mesin waktu Udin melaju dengan kecepatan maksimal dan membuatnya pergi jauh ke masa depan. Dan saat Udin sudah siuman, ia pun terkejut saat melihat begitu banyak rumah-rumah bambu yang dibangun di dinding-dinding tebing. Saat itu muncul seorang wanita yang bernama Mara, ini parasnya. Mara ini adalah seorang pengajar bahasa yang dimana pada zaman ini bahasa Inggris dianggap sebagai bahasa batu yang hanya digunakan oleh orang-orang kuno pada zaman dahulu. We all learn it when we're young. They told Jen. Forget. Here, tan nov tan quinn. Stanman, Marwin tan furan. Masa depan yang kita anggap sebagai peradaban maju ternyata kembali ke zaman primitif, yang justru umat manusia mengalami penurunan kualitas. Singkat cerita, esok pun tiba. Saat itu Mara mengajak Udin pergi ke kincir angin, yang ternyata tak lebih canggih dari kincir di masa kita. Dan di saat Udin ingin memeriksa mesin waktunya, tiba-tiba ya, muncul makhluk berwajah seram yang berasal dari bawah tanah. Saat itu terjadi kejar-kejaran antara Udin dengan makhluk itu, yang dimana saat Udin mencoba melawan, Udin pun hampir kalah, dan untungnya ada Ujang yang membantunya. Saat itu terdengar suara terompet penanda mereka harus pulang, dimana di saat yang bersamaan tertangkap dan dibawa ke bawah tanah oleh salah satu makhluk itu. Heran dengan tindakan warga yang tidak mau melawan, Udin pun merajuk dengan mengatakan, harusnya kalian melawan, harusnya kalian bersatu, dan jangan mengulangi kesalahan kami di masa lalu yang tidak pernah merasa damai. Fight or taken first. Udin pun meminta arah jalan kepada anak kecil, yang dimana anak kecil itu langsung teringat satu tempat terlarang yang katanya di situ terdapat hantu menyeramkan. Here it is. Dan ternyata itu adalah lokasi tempat fotonik berada yang pernah Udin temui. Karena sumber energi fotonik ini berasal dari fusi nuklir, makanya dia tahan walaupun sudah 8.000 tahun lamanya. Can you tell me what's happening here? Di fotonik ini juga menjelaskan bahwa manusia zaman sekarang terbagi menjadi dua ras, yakni ras atas tanah dan ras bawah tanah, sehingga bisa disimpulkan bahwa makhluk yang tadinya adalah manusia yang sudah berevolusi ratusan tahun. Species that have evolved. And how do those below? Nah, hal itu pun Fotonik ketahui saat ia bertemu dengan salah satu tawanan kaum ras bawah tanah yang bersembunyi di tempat itu, sampai ia meninggal dan hanya menyisakan tenggorokannya saja. Good to have a friend. Saat Udin bertanya arah jalan masuk, si Fotonik ini berkata tentu saja, lalu ia menunjukkan arah jalan kepada Udin. Just follow the breathing. Setibanya di sana, Udin pun melihat begitu banyaknya kaum ras bawah tanah yang sedang melakukan pekerjaannya. Dan di saat itu Udin menyelinap masuk dan melihat begitu banyaknya pakaian bekas para korban yang telah mereka makan. Dan tiba-tiba, ya, Udin pun terjatuh ke dalam kolam yang penuh dengan tulang manusia, yang mana nanti tulang itu dimasukkan ke dalam tempat di mana Mara ditahan. Mara?
Tiba-tiba mereka bertemu dengan pemimpin bawah tanah yang bernama Morlock. Ini tampannya, di mana selain ia bisa bahasa Inggris dengan baik dan benar, ternyata Morlock ini adalah jenis manusia yang mengalami evolusi pada otaknya, yang membuatnya mempunyai kemampuan telepati, yang ia gunakan untuk mengendalikan bangsa ras bawah tanah, dan untuk mengatur seberapa banyak manusia yang diculik untuk bahan makanannya selama ini. Concentrated on expanding us. Dan dengan mudahnya Morlock bisa membaca pikiran si Udin yang jauh-jauh datang dari 800.000 tahun yang lalu, hanya untuk mencari jawaban atas segala pertanyaannya. Your futile effort to have a question. Dan tak disangka Morlock memiliki jawabannya atas pertanyaan Udin, yakni Morlock menjawab takdir dan nasib-nasib. Dengan kata lain, takdir tidak terlihat, sementara nasib adalah hasilnya. You built your time machine because of Emma's death. Berapa banyak usaha Udin mengubah nasib hanya akan sia-sia, karena takdir dan nasib tidak akan bisa diubah dengan siapapun kecuali oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Inescapable result of your tragedy. Karena Morlock masih memiliki hati, ia pun mempersilahkan Udin untuk pulang ke masa lalu, sesuai dengan takdir dan nasibnya. You have your answer. Now go. Melihat Mara yang ingin mati, Udin pun berubah pikiran untuk menyelamatkan Mara. Saat Udin menyalakan mesin waktunya, ia menarik Morlock dan akhirnya terjadi perkelahian di antara mereka berdua. Dan di saat yang bersamaan, Udin menekan tuasnya yang membuat Morlock mengalami penuaan secara drastis dan membuat Udin menang. Ia pun bergegas kembali untuk menyelamatkan Mara dan berniat menghancurkan mesin waktunya. Setelah Udin bersama Mara sampai di permukaan, dan kini Udin tidak bisa kembali lagi ke masa lalu. Atas hal itu, Udin mempunyai misi baru, yakni membangun kembali peradaban baru dibantu dengan fotonik untuk mengajari mereka tentang bahasa dan semua ilmu pengetahuan. Next, and Hawk. Akhirnya Udin dan Mara memutuskan untuk menikah dan memulai hidup baru. Karena masa lalu hanya untuk dikunjungi, tidak untuk ditinggali, dan belajarlah dari kesalahan di masa lalu, bukan malah mengulanginya. My laboratory was all around here. Tamat. Ending yang sangat memuaskan ya guys. Pesan yang bisa kita ambil adalah seseorang tidak bisa mengubah takdir yang sudah ditetapkan, tetapi seseorang bisa berusaha untuk memperbaikinya. Terkadang kita hidup di dunia ini hanya perlu berusaha dan berdoa. Karena di dunia ini bukanlah akhir dari segalanya. Dan mari kita yakini takdir dari Allah itulah yang terbaik. Dan janganlah kita sekali-kali meragukannya. Akhirnya kami, Aba Agus dan rekan saya Samin mengucapkan thanks for watching and see you next video.